Shalom, selamat pagi pemirsa. Bersama dengan saya, Novi, kita kembali berjumpa di acara Berkreasi Yuk. Nah, hari ini kita akan membuat hiasan dari botol. Tapi sebelumnya, saya akan menginformasikan kepada pemirsa, yaitu bahwa mungkin jika pemirsa ada pergumulan, pemirsa ada masalah, silakan pemirsa dapat meminta untuk didoakan. Bagaimana caranya pemirsa bisa menggunakan fasilitas GKK TV? Nah, di layar pemirsa di situ ada tulisan Alkitab dan doa. Silakan klik doa, kemudian akan keluar form permohonan doa. Kemudian saudara bisa tulis nama saudara, kemudian pokok doa yang akan disampaikan, apa yang menjadi pergumulan saudara. Setelah itu ada HP, silakan diisi dan langsung kirim. Nah, nanti kami tim doa dari GKK akan mendoakan apa yang menjadi pergumulan saudara. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling berbagi, dan kita bisa saling menguatkan. Mari kita gunakan fasilitas GKK TV yang ada ini. Oke, baik, hari ini saya akan memperkenalkan rekan saya, yaitu Yuni, yang akan membantu nanti di dalam mengerjakan kreativitas ini. Nah, hari ini kita akan membuat dua macam ya nanti, yaitu hiasan. Kita menghias botol ya, seperti ini yang pertama. Yang kedua yaitu seperti ini dengan bahan yang berbeda. Nah, kita akan membuat yang pertama dulu. Bahannya apa aja? Yaitu tentunya kita membutuhkan botol beling. Jadi pemirsa, jika di rumah ada botol-botol yang tidak kepakai, botol beling, apakah itu botol sirup, botol kecap, dan yang bagus itu biasanya botol wine ya. Walaupun saudara nggak minum wine, mungkin ada teman yang punya botol wine yang bagus, bisa diminta. Atau mungkin juga bisa dari toples yang sudah tidak kepakai, atau mungkin punya vas bunga yang sudah jelek. Mari kita manfaatkan ya, kita bisa sulap, kita bisa format untuk menjadi hiasan yang menarik. Nah, bahan apa aja yang digunakan ketika kita membuat yang pertama ya seperti ini, yaitu kita butuh kertas. Kertas yang digunakan yaitu kertas majalah ya, yang licin permukaannya. Nah, kertas itu nanti kita sobek-sobek saudara ya. Sobeknya nggak boleh pakai gunting. Kenapa? Kalau pakai gunting itu nanti tidak keluar urat-uratnya begini ya. Jadi kita tinggal sobek saja. Ya, kita sobek, asal sobek ya. Ukurannya Mas ya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kita sobek saja. Nah, saudara, kira-kira sobekannya seperti ini ya. Kecil seperti ini nih. Jadi nggak rata, jangan digunting. Jadi langsung pakai tangan aja. Sobek-sobek. Ini bahan yang kedua yang kita gunakan yaitu kertas majalah, kertas yang permukaannya licin. Kenapa? Mesti permukaannya licin karena nanti kita akan setelah ditempel kita akan gosok dengan vernis. Kalau kertasnya yang doff atau bukan licin kurang bagus begitu ya, bisa lepas-lepas. Kemudian bahan yang berikutnya digunakan adalah lem foam warna putih ya, lem foam untuk menempel. Kemudian dibutuhkan lagi vernis ya. Itu nanti menggosok, tentunya ada kaos ya, kaos potongan dia kalau punya kaos yang sudah nggak kepake dia bisa dibidik untuk mengelapnya nanti. Kemudian juga kita butuh gambar untuk nanti ditempel di botol tersebut ya. Kemudian juga hiasan bisa renda-renda atau mungkin tali-tali seperti ini ya, tali-tali. Nah, bisa kita pakai untuk hiasan ataupun mote-mote. Ya, mote-mote juga kita bisa pakai untuk hiasan apa aja. Itu tergantung kreativitas kita. Nah, sekarang saya akan mulai saja ya. Yang pertama lagi, ini saya minta tolong Yuni untuk membantu. Ini akan menempel ya, botol ini dengan kertas yang tadi kita sudah sobek-sobek. Ya, botolnya dikasih lem dulu. Semangat saja ya. Nggak usah takut-takut ya, pemirsa. Gampang kok, cuci tangan langsung hilang gitu ya. Kalau misalnya gede ya pakai kolekan karton atau malah dari ujung atas dulu ya, dari ujung atas. Lemnya banyak kan saudara ya, jangan terlalu pelit, jangan terlalu sedikit. Nanti ini apa namanya,
nggak bisa nempel. Nah, sebagian dulu, jangan semua ya. Jadi sebagian dulu, setelah ini langsung ditempel. Contohkan dulu ya. Jadi seperti ini saudara ya. Langsung tempel. Nah, tempel seperti ini. Tekan-tekan. Harus ditekan. Kenapa? Supaya benar-benar menempel. Takutnya kalau nggak nempel rata, nanti waktu digosok dia akan mengerupas. Tempelnya asal aja ya. Ya, lanjutkan. Enggak, tekan. Bisa ragu-ragu ya nempelnya. Bisa langsung saja tempel. Nanti kalau udah terbiasa terbentuk ya. Kan? Ya, terus ya ditempel kita tempel dari atas ya, dari ujung atas terus menuju ke bawah. Nah ini saya sudah buat ya, pemirsa. Ini saya sudah penuh, saya tempel supaya nanti kita juga cepat ya bagaimana kita belajar nanti untuk memolesnya dengan vernis. Jadi nantinya setelah selesai botol ini ditempel dengan kertas-kertas tadi akan menjadi seperti ini warnanya ya, seperti ini ya. Nempelnya acak aja, yang penting kita tekan supaya rata ya, ditekan-tekan supaya benar-benar ini kertas nempel semua di botolnya ya, jadi jangan pelit-pelit dengan lemnya gitu ya. Ini lemnya kalau kena atasnya juga nggak apa-apa, nanti akan dia bening, akan hilang sendiri ya. Nggak usah khawatir lemnya belepotan atau justru bagus ya supaya ujung-ujungnya ini semuanya nempel ya. Terus saya begini ya, apa kan ya, ini nggak boleh nih kalau terduga. Jadi benarnya kalau di lekukan seperti ini ya saudara ya, ini kan ada tekukan. Ini kita harus perhatikan bahwa kertasnya ini benar-benar nempel di botolnya, jangan sampai ada rongga ya. Nanti kenapa kalau kita gosok dia akan sobek ya. Nah, jadi benar-benar semua nempel di botolnya. Ya, jadi pemirsa kalau di rumah ada barang-barang yang tidak terpakai, yang apakah itu toples, bisa juga tempat tisu ya. Tempat tisu saudara ada bosan ya pakai seperti ini ya. Bisa dibuat semacam ini juga ya, jadi lebih manis tempat tisunya. Oke ya, itu aja udah selesai ya. Sudah selesai, ini sudah jadi seperti ini. Perhatikan ya, ini menempelnya acak ya, jadi jangan terlalu monoton, nanti hasilnya kurang bagus ya. Kalau ngacak ini nanti hasilnya akan bagus. Nah pemirsa, setelah selesai semua ditempel, dikeringkan terlebih dahulu ya, jadi harus kering. Kenapa? Kalau nggak kering masih basah kita gosok hancur di kertasnya ya. Jadi tunggu kering ya. Kalau saudara di rumah ya biarkan saja, tinggal dulu setelah kering baru kerjakan. Kalau misalnya dulu bisa dikeringkan dengan hair dryer ya, di angin-angin bisa kering. Nah sekarang kita akan lanjutkan, anggap aja sudah selesai begitu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke tahap yang berikutnya, yaitu cara memvernisnya. Ini vernisnya ya, saya tuang di tempat yang mulutnya kecil, karena kalau mulutnya besar, lebar itu akan tumpah dan tumpah.
Biasa saya pakai sarung tangan karena apa ya, nggak enak di tangan itu ya, di kulit rasanya. Jadi pakai sarung tangan. Saudara siapkan kaos. Ya, kaos yang sudah digunting-gunting ya, kira-kira inilah kaosnya ya. Untuk menggosok, saudara lipat, tuangkan vernis ya secukupnya, jangan terlalu sedikit, jangan juga sampai terlalu banyak ya. Nah lalu saudara gosok ya. Gosoknya sambil ditekan, kan sudah kelihatan ya, mulai putih tadi kan berwarna biru hitam, ini digosok agak ditekan ya, terus digosok. Ini bukan sulapan ya saudara ya. Ini digosok, udah mulai berubah kan ya, beda ya, tadinya kan warnanya seperti ini gitu, tapi setelah digosok dengan vernis dia akan putih, dia akan berubah jadi putih. Kita terus gosok, udah terasa kering, kita dikasih lagi, ambil lagi vernis. Ya, gosok lagi, terus gosok, ditekan. Kalau benar-benar kertasnya sudah nempel, dia tidak akan mengelupas, tidak akan sobek. Kecuali kalau nggak nempel, sobek. Jadi terus digosok. Gosok, ya digosok. Ya ini seperti ini. Lain kan sudah ya, warnanya beda, tadinya kan seperti ini. Ini sekarang sudah mulai putih. Nah, silakan ini cobain. Kan pakai sarung ya. Tekan ya, tekan. Ini kali juga kencang kali ya, tapi ya begini menurut ya betul, yang penting lihat aja warnanya sudah mulai berubah ya. Kalau terus geser ya, geser yang belum berubah putih digeser ya. Jadi semua harus digosok. Kalau dibasah apa ya supaya sampai megangin. Nah, kalau sudah terasa kayaknya kering, bisa di lagi ya, ya sedikit. Iya. Kan warnanya. Apa konsentrasi nanti kita bisa lagi ya. Ya. Terus ya saudara, nanti akan menjadi seperti ini. Kalau sudah semua rata digosok, akan berubah warnanya, sudah tidak lagi biru, tapi ya sudah putih seperti ini. Dan kelihatan urat-uratnya, sudah mulai kelihatan ya. Lagi ya, sudah mulai terlihat perubahan warnanya.
Ya, saudara ya, ini pokoknya digosok terus sampai rata ya, sampai rata nanti jadi seperti ini ya, lagi seperti ini. Ada sudah ya, gambarnya lama. Ya, jadi lihat nih, udah berubah kan ya, tadi kan biru, hitam, coklat. Jadi ini kalau kita gosok terus, ya, berubah. Ya, warnanya kan berubah. Kemudian selanjutnya setelah semua kita gosok dan warnanya sudah berubah putih ya seperti ini, di sini kita juga bisa melihat urat-uratnya, ya urat-uratnya. Karena tadi saya katakan jangan pakai gunting, kemudian juga jangan terlalu berakuran sekali, ngacak aja, gitu ya. Nanti hasilnya akan bagus urat-uratnya. Kalau enggak ya seperti ditata gitu ya, kurang bagus, ada seninya. Kemudian setelah selesai digosok, saya gosok ya. Saya gosok lagi ya. Soalnya ini bisa sampai ke ini. Agak lama sih saudara ya. Pemirsa, kita lihat ya, ini tadi setelah digosok-gosok dengan thinner, nah jadinya seperti ini. Ya sudah lain ya dengan tadi yang ketika kita masih di awal nempel, seperti ini nih ya. Nah sudah berubah ketika kita gosok dengan thinner, jadi seperti ini. Nah selanjutnya, saudara mau seperti ini doang juga bisa, tapi kurang ya. Kita tempel, saudara bisa cari gambar-gambar bunga. Jangan terlalu tebal ya saudara ya, kertasnya yang tipis. Kalau saudara tahu yang biasa untuk dekopage juga bisa ya. Jadi ini gambar bunga ini setelah digunting kita kasih lem. Nanti kita tempel di sini ya, sudah biasa. Nah kita akan tempel. Ya silakan Yun kasih lem di sini. Semua. Nah ini juga harus semua ya, pemirsa, harus lemnya rata, semua harus kena lem, jangan sampai ada yang nggak kena. Ya pinggir-pinggirnya kan terlalu kecil-kecil susah, nggak apa-apa, langsung kita tempel ya, seperti ini. Ini pinggir-pinggirnya tadi kan tidak kena lem ya saudara ya. Saudara bisa rapikan dengan lem supaya benar-benar dia nempel gitu ya. Di pinggirnya di lem lagi, diolesi dengan lem putih tadi ya, lem pok. Ini kena lem nggak kenapa, nanti dia akan bening sendiri karena lem ini memang seperti itu ya. Benar-benar nempel. Kita pastikan ya saudara ya. Ya, kita lihat ya seperti ini ya. Jadi kita rapikan ujung-ujung gambarnya supaya benar-benar kita yakin sudah nempel. Jadi gambarnya jangan terlalu tebal ya kalau cari gambar yang tipis. Saudara bisa variasi ya, nggak hanya satu gambar, mungkin pengen di belakangnya saya mau tambahin gitu ya. Bisa juga. Seperti ini kan saya ya sudah jadi ada beberapa gambar ya. Di sini ada bunga yang besar. Kemudian saya punya gambar bunga yang kecil, kemudian saya kasih kupu-kupu, ya. Nah, itu kreativitas kita nanti ya.
serah, jadi supaya manis pokoknya. Nah saudara, setelah kita tunggu kering ya, tunggu kering dulu supaya kering, kita bisa kerjain yang lain. Sambil nunggu ini kering, bisa kerjakan yang lain, atau kalau mau cepat bisa pakai hair dryer. Saya nanti akan tempel dengan benang karung ya. Nanti muter gini, ya saya akan tempel dulu. Nempelnya dengan, kalau dengan ini kurang kuat ya, dengan lem putih, jadi saya pakai lem tembak. Nah saudara, setelah ini dipanaskan ya lem tembaknya, kita mulai akan pasang aksesorisnya. Itu kita akan pasang tali karung. Jadi dari ujung atas dulu ya, kita kasih lem, kemudian kita tempel talinya. Tarik. Tarik terus ya. Saudara, tadi bagian atas sudah dililit dengan tali karung, sudah kira-kira seperti ya. Kemudian bawahnya saya juga ingin menghiasnya dengan dililit tali karung juga. Ini bagian bawahnya biar rapi. Seperti ini ya. Saudara, nggak hanya dengan tali ini saja, saudara bisa variasi dengan berbagai macam aksesoris ya, yang sebenarnya sudah. Nah, jadinya seperti ini ya saudara ya. Nah, sekarang kita terakhir yaitu finishing, akan kita pilok. Atau juga bisa pakai vernis yang clear ya, ini piloknya. Nah setelah itu supaya mengkilap dan ininya juga bagus begitu ya, kita pilok ya, pilok yang clear. Saudara bisa menggunakan ini juga ya, vernis yang clear, nggak harus pilok ya. Nah, hasilnya saudara ya, hasilnya ini sudah jadi ya, jadi warnanya mengkilap dan ininya juga gambarnya dia akan nempel dengan sempurna dengan baik. Nah ini yang hasil kita membuat hiasan untuk botol yang sudah tidak terpakai atau nanti bisa pakai toples dan lain-lain ya, ini hasilnya. Cantik kan, daripada di rumah botol tidak dipakai, cuma ditumpuk begitu saja, dibuang juga enggak gitu ya. Nah saudara bisa permak ya, saudara bisa buat hiasan yang cantik ini ya. Silakan coba untuk yang bagian pertama ini ya saudara. Tadi kita sudah menyelesaikan botol yang pertama ya, kita menggunakan bahan kertas yang ditempel-tempel. Nah sekarang saya akan mengajak kita membuat dengan bahan yang lain. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, dengan menggunakan botol yang sama ya, botol yang botol beling atau juga bisa toples atau vas bunga, terserah ya. Nah, ini saya ada botol yang masih kosong ya, maksudnya sudah diapakan. Nah, bahannya yaitu kita menggunakan tisu. Tisunya tisu yang biasa untuk kita tisu makan ya. Makan itu atau untuk yang naruh gorengan, nyerap minyak ya. Nah tisu ini kita potong-potong kecil-kecil ya. Ini potongnya saya pakai gunting sih ya, potong-potong. Kalau tadi kan asal potong ya, asal potong juga boleh ya, ini nggak masalah mau pakai gunting atau mau disupek dengan tangan. Potong kecil-kecil ya tisunya. Nah kemudian kita juga butuh lem foam ya, lem foam. Juga dibutuhkan kuas. Nah ini penting ya, kita butuh kuas. Nanti ngolesnya pakai kuas,
ngolesnya ke botolnya ini nggak pakai tangan lagi ya. Kalau pakai tangan susah, nanti tisunya akan nempel di tangan kita. Nah, nanti saya akan ajarkan terlebih dulu caranya bagaimana untuk menempelkan tisu ke botolnya. Nah, jadi kita oles dulu botolnya dari ujung ya, seperti biasa kita buat selalu dari ujung, bukan dari tengah-tengah. Nanti saudara, kenapa dari tengah-tengah, saudara megangnya akan bingung gitu ya, kena lem tangannya. Jadi kita ujungnya dulu dioles dengan lem. Nah, kemudian baru tisunya ditempel. Ya, ditempel seperti ini. Kemudian ini disodok-sodok ke atas, tekan-tekan ya, supaya keluar teksturnya. Jadi nggak hanya sekedar ditempel, tapi kita dorong dengan ini ya, dengan apa namanya, kuasnya. Ya, seperti ini, dorong. Keluar teksturnya ya. Kita kasih lem lagi, langsung ditimpa. Ya, nanti dikasih tisu lagi ya. Lem, kasih tisu lagi. Kemudian disodok-sodok lagi ya, dorong-dorong dengan kuasnya. Pelan ya, jangan nanti buat robek. Dorong. Seperti ini ya, saudara ya. Ya, jadi menggerut-menggerut ada teksturnya. Jadi nggak rata, hanya selembar tisu yang ditempel, tetapi dorong-dorong sehingga keluar tekstur. Silakan Yuni coba. Nah, ragu-ragu ya, maki lemnya sekalian banyak. Ya, sekaligus banyak, kalau enggak nanti susah untuk lagi ya, agak ke bawah ya, agak lebar gitu. Ya, ke bawah. Apa ya, terus ke bawah. Tambah lem lagi. Dan nanti hasilnya akan seperti ini, saudara ya. Kalau sudah penuh semua, sudah ditutup dengan tisu ya. Saudara, setelah semua botol ini tertutup dengan tisu, dikeringkan terlebih dahulu ya. Jadi saudara keringkan ya, jangan anginkan di luar atau dijemur juga boleh. Kalau saudara mau cepet-cepet di hair dryer juga boleh ya. Nah, pokoknya setelah kering, tahap berikutnya kita akan cat ya, cat tisu ini dengan warna hitam. Ini saya sudah siapkan warna hitam ya. Nah, ini catnya cat tembok ya pemirsa ya. Cat tembok warna hitam. Kalau misalnya sekiranya terlalu kental, bisa ditambah air. Saya akan cat warna hitam semua sampai tidak kelihatan tisunya. Saudara, ini tadi ya, setelah botolnya dibungkus dengan tisu, sudah kering. Kemudian tadi saya sudah cat dengan cat tembok warna hitam. Jadi seperti ini ya, ini hitam semua. Nah, kemudian setelah dicat, dikeringkan dulu ya pemirsa ya, dikeringkan supaya kita megangnya juga enak gitu ya. Nah, kemudian kita akan hias. Ya, atasnya juga akan kita lilit dengan benang karung ya, menggunakan lem tembak. Ya, sudah panas, saya akan lilit dengan lem tembak. Ya, seperti tadi ya, yang botol yang warna putih tadi ya, kita juga lilit dulu.
tapian. Ya, saudara, tadi setelah semuanya dicat sudah kering, saya baru menghiasnya ya. Kasih hiasan. Ini tadi saya lilit dengan tali karung ini ya. Atasnya saya lilit, bawahnya juga lilit. Kemudian saudara bisa cari di tempat orang bunga ya, bunga. Ya ini boleh apa aja dah, ini cuma bentuk variasi. Nanti kita juga tempel. Ya, akan ditempel dengan lem tembak juga ya, saudara ya. Nah, ini agak sedikit jelimet gitu ya, kita satu-satu kita tempel ke botolnya nanti ya. Ini saudara bisa cari di mana aja ya, atau mungkin sisa-sisa bekas hiasan Natal itu kan suka ada ya, yang semacam ranting-ranting ini dari plastik atau dari apa, saudara bisa pakai juga. Jadi bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, sisa-sisa hiasan Natal, daripada dibuang, saudara bisa pungut gitu ya. Nah, ini saudara tempel di sini. Saudara tempel dengan lem tembak ini ya. Saudara, tadi setelah saya lilit dengan tali karung, kemudian saya kasih aksesoris ya, ini bisa tadi saya katakan bisa bekas-bekas sisa hiasan Natal atau mungkin cari tempat toko bunga, potong-potong, kemudian kita tempel ya, tempel untuk hiasan. Ini terserah saudara, bisa mau pakai ini atau pakai yang lain juga bisa ya, atau pakai biji-bijian dihias atau mote-mote juga bisa ya. Ini saya kasih mote-mote. Nah, saudara, setelah ditempel dengan hiasan-hiasan ini semua, kita akan cat lagi ya. Kita akan cat semua warna hitam. Jadi ini semua warna hitam ya, kita cat hitam semua. Jadi nanti talinya juga hiasannya ini kita poles dengan cat hitam semua ya. Ini kita juga ya cat hitam semua. Ya saudara, tadi ya setelah dipasang aksesorisnya semua dicat hitam seperti ini ya. Jadi tali goninya, tali karung, kemudian tadi yang hiasan-hiasannya ini semua dicat hitam. Nah, setelah dicat hitam, kemudian saya siapkan cat warna apa nih, tembaga ya, warna bronze seperti ini ya. Di toko cat biasa ada ya. Dan kemudian kita menggunakan busa yang kecil. Nah, saya akan totol-totol di sini ya saudara ya.
Ya, saudara, pemirsa, tadi setelah semua dicat hitam, kemudian saya timpa dengan cat warna tembaga seperti ini ya. Nggak usah terlalu penuh semua tembaga, tapi hitamnya masih kelihatan, jadi seperti barang antik. Ya, kira-kira seperti ini hasilnya ya, pemirsa. Ya, ini yang kedua ya, jadi dengan bahan tisu kita membuat hiasan dari botol beling. Ya pemirsa, ini hasil karya kita ya hari ini, dimana tadi kita belajar membuat hiasan dari botol, kemudian kita hias dengan dua macam bahan, tisu dan kertas. Nah, ini hasilnya. Silakan pemirsa untuk mencobanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.